Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Stefani dari kelas 2D Manajemen Pemasaran. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan marketing plan yang dilakukan PT Greenfield Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, let's go kita bahas. Di awal tahun 1990-an, negara-negara terutama di Asia Tenggara termasuk di Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat, kebutuhan akan hidup sehat dan bahan makanan berkualitas tinggi juga meningkat. Namun sayangnya kebutuhan untuk hal tersebut kebanyakan dipenuhi dengan produk-produk impor. PT Greenfield Indonesia berdiri pada tanggal 14 Maret 1997 dan pada awalnya didirikan oleh sekelompok usahawan Australia dan Indonesia yang memiliki latar belakang keahlian dan pengalaman kuat di bidang agrobisnis. Di sini PT Greenfield Indonesia melihat adanya berbagai kendala dalam memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi yang ada di negara Indonesia, seperti tidak adanya perusahaan peternakan penghasil susu berskala besar, tidak adanya angkatan kerja yang cukup untuk menunjang, serta masih jarang peternakan yang memperhatikan dampak dari kesuburan tanah dan fasilitas-fasilitas yang memudahkan untuk ternak mendapatkan sumber air. PT Greenfield Indonesia pada bulan April 1999 memulai konstruksi fasilitas pengelolaan susu yang kemudian beroperasi pada bulan Juni tahun 2000. Jadi selain kondisi ternak yang harus sehat, juga fasilitas-fasilitas untuk pengelolaan susu pada peternakan Greenfield juga diperhatikan, sehingga susu yang dihasilkan oleh peternakan ini merupakan susu dengan mutu sangat tinggi serta memenuhi syarat terketat dunia dalam mikrobiologi. Untuk peternakan Greenfield pertama kali berlokasi pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut di dataran tinggi Malang, tepatnya di Desa Babadan, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan untuk peternakan kedua, PT Greenfield Indonesia memilih lokasi di Welingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada 6 Maret 2018, tetapi lokasi kantornya tetap berada di Malang, Jawa Timur. Kedua peternakan ini sudah masuk ke dalam standar kelas dunia dengan fasilitas yang modern dan dioperasikan secara otomatis untuk memproduksi susu berkualitas tinggi yang memenuhi standar internasional, sehingga tidak hanya lezat rasanya, tetapi juga lebih higienis, efisien, memiliki kandungan bakteri yang rendah, dan terjaga kualitasnya. Saat ini, peternakan Greenfield memiliki lebih dari 16.000 ekor sapi Holstein dan Jersey yang menghasilkan lebih dari 20 juta liter susu murni setiap tahunnya, di mana lebih dari 50% hasil produknya dipasarkan di beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, Filipina, dan negara Asia Tenggara lainnya. Analisis SWOT PT Greenfield Indonesia. Dilihat dari segi strength atau kekuatan, PT Greenfield Indonesia merupakan peternakan sapi perah dan pengelolaan susu yang berskala besar di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, pada fasilitas pemerahan susunya sudah berteknologi mutakhir sehingga produk yang dihasilkan lebih berkualitas premium dan higienis, sehingga susu lebih steril. Yang ketiga yaitu peternakan dan pabrik pengelolaannya masih dalam satu wilayah, satu naungan manajemen, sehingga kualitas lebih terjamin. Selanjutnya adalah analisis weakness atau kelemahan, terletak pada harga yang cukup tinggi dibandingkan produk susu olahan merek lainnya. Greenfield merupakan pemain baru di pasar yang sudah lama eksis. Mereka memerlukan waktu dan biaya tambahan untuk promosi dan mengedukasi pasar akan produk mereka. Selanjutnya adalah analisis opportunities, yaitu peluang atau kesempatan. Dengan kualitas yang diberikan oleh produk Greenfield yang tinggi, dapat terus memperluas pasar ekspor. Value of branding akan memberikan peluang pada produk Greenfield untuk mendapatkan citra produk yang baik di mata konsumen. Analisis yang terakhir yaitu threat atau ancaman, karena harga yang dibanderol PT Greenfield cenderung lebih tinggi dari merek lainnya, dapat memungkinkan penurunan minat karena persaingan harga, terlebih lagi bagi kalangan menengah ke bawah. Yang kedua yaitu para pesaing Greenfield adalah pesaing dalam negeri yang merupakan market leader yang cukup besar ketimbang Greenfield yang baru berdiri.
Tujuan pemasaran PT Greenfield Indonesia pada produk susunya yaitu selain untuk memperoleh keuntungannya maksimal, juga agar kebutuhan gizi seperti anak-anak dan masyarakat terutama di Indonesia dapat terpenuhi secara maksimal. Serta tujuan lainnya dari Greenfield yaitu untuk meningkatkan penjualan dan efisiensi agar produknya dapat diterima secara berkelanjutan oleh konsumen. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Ayusa Fitri, NPM 121280. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah mendengarkan tentang analisis SWOT dan apa tujuan pemasarannya. Nah, di sini saya akan membahas kepada siapa sih target sasaran susu Greenfield dan gimana sih strategi pemasarannya. Yuk kita simak baik-baik. Menurut teman-teman, siapa sih sasaran susu Greenfield? Bagaimana sih strateginya? Yuk kita simak setelah ini. Jadi, target sasaran susu Greenfield di sini adalah yang pertama target primer, yang kedua target sekunder. Nah, target primer di sini yaitu untuk umur 20 sampai 35 tahun. Lalu yang target sekundernya adalah untuk anak-anak, tetapi tidak disarankan untuk umur 1 sampai 12 bulan karena perlu yang namanya konsultasi dokter. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa susu ini boleh untuk anak-anak, tetapi harus diperhatikan untuk anak 1 tahun. Yang pertama, maksimal hanya boleh mengonsumsi 700 ml susu UHT dalam sehari. Karena dengan berlebihannya susu dapat memengaruhi nafsu makan anak. Susu ini juga cocok untuk yang pengen nambahin berat badan, bisa pakai susu yang full cream, atau untuk yang menjaga kesehatan bisa menggunakan susu low fat karena lemak di sini adalah 1,1% dan proteinnya tinggi yaitu 9 gram. Kita udah membahas target susu. Nah, sekarang segmentasi susunya itu bagaimana sih? Yang pertama yaitu Indonesia. Kenapa sih memilih Indonesia? Karena memiliki populasi penduduk sekitar 213 jiwa. Kenapa sih memilih Indonesia? Karena perusahaan tersebut menargetkan pemasaran pada luar negeri yang berdekatan dengan Indonesia, yaitu Singapura dan Malaysia. Indonesia di sini terpilih karena penduduk di kota-kota besar, penduduk Indonesia lebih memilih berbelanja di supermarket. Setelah kita sudah membahas target, sasaran, segmentasi, di sini saya akan menjelaskan strategi pemasaran. Yang pertama pada produk. Produk di sini adalah membuat kemasan baru, membuat produk berkualitas. Maksudnya membuat kemasan baru di sini adalah bisa dibilang Greenfield dari company berarti tahap pematangan produk. Periode ini adalah periode pengembalian tertinggi dari suatu produk. Perusahaan yang telah mencapai sasaran pasar menikmati keuntungan pada periode ini. Merek-merek baru akan muncul pada tahap periode ini, sekalipun bersaing dengan jenis yang sama pula. Perubahan model yang sering terjadi. Periode ini adalah waktu untuk memanjangkan eksistensi produk, di mana pengaturan suatu produk menjadi naik turun, sehingga seringkali diikuti diskon. Nah, pada tahun 2021, perusahaan memperkenalkan kemasan baru untuk seluruh rangkaian produk dari Greenfield yang terlihat lebih minimalis dengan menampilkan rangkaian warna yang banyak mengedepankan warna lembut dan menenangkan yang sangat sesuai untuk pribadi modern dan urban. Nah, kemasan baru ini menempatkan logo secara diagonal dengan ukuran lebih besar dan bold, mendominasi bidang utama kemasan. Kemasan baru yang hadir dalam beberapa fase di awal tahun 2021 tidak mengubah kandungan kebaikan 100% susu sapi, tapi serangkaian produk susu dan olahan susu Greenfield yang selama ini sudah berhasil mengambil hati masyarakat Indonesia.
Hingga jika konsumen sudah bosan dengan produk perusahaan, maka yang perlu dilakukan adalah menciptakan produk baru atau setidaknya membuat produk baru seolah-olah baru dengan mengubah kemasan, fitur, tambahan, kualitas, dan sebagainya. Yang kedua adalah harga. Harga dibuat sesuai kebutuhan dan manfaat konsumen. Harga di sini mulai dari 8.000 untuk 800 ml dan 20.000 untuk 1 liter, dan ada juga yang lebih mahal yaitu 30.000 sampai 35.000 untuk 1 liter. Lalu strategi pemasaran selanjutnya adalah promosi. Promosi di sini menggunakan iklan di TV komersial. Sesuai dengan namanya, iklan tampil dengan menjelaskan proses pengolahan dari mulai pengambilan sampai di tangan konsumen. Pihak agensi iklan ingin menunjukkan bahwa proses pengolahan terjamin dengan menggunakan teknologi sehingga aman untuk dikonsumsi. Lalu promosi selanjutnya adalah menggunakan website agar konsumen mengetahui keberadaan produk mereka. Untuk tempat produksi susu Greenfit berada di Malang, yang mana dipasarkan kepada negara kita sendiri, yaitu Indonesia, dan diekspor ke negara lain seperti Malaysia, Singapura, bahkan sekarang sudah sampai ke Hong Kong. Dan Greenfit juga dijual ke supermarket dan hipermarket. Nah, itu saja strategi pemasaran yang saya bahas. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aldensa dengan NPM 1210231 dari kelas 2D pemasaran. Mungkin teman-teman telah mendengarkan penjelasan tentang analisis situasi, tujuan pemasaran, strategi pemasaran, dan analisis pasar sasaran yang telah disampaikan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi kompetitif, taktik implementasi, dan evaluasi. Pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan tentang strategi kompetitif dari PT Greenfield. Produk susu segar PT Greenfield ini menjadi primadona karena kualitasnya lebih baik dari susu produk lainnya. Meski harganya lebih mahal, konsumen tidak keberatan lantaran kualitasnya lebih baik dari produk yang lainnya. Berdasarkan data Nielsen Scantrack, susu segar produk PT Greenfield ini memimpin pasar susu segar nasional dengan pangsa pasar 60,1%. Susu Greenfield ini sering menjaga kualitas untuk menghasilkan susu segar berkualitas. Mulai dari peternakan sapi, pemerahan susu, pengemasan, hingga pada tujuan akhir yaitu distribusi. Proses yang sepenuhnya otomatis dan terintegrasi dari pasteurisasi, sterilisasi, hingga pengemasan dikendalikan oleh Programmable Logic Controller atau PLC yang menjamin proses tersebut berjalan lancar dan tidak ada kesalahan. Susu yang telah dipasteurisasi bisa membantu untuk menjaga kualitas susu agar tetap segar dan menghancurkan mikroorganisme pembusukan dan enzim-enzim. Dengan pasteurisasi juga dapat mempertahankan nutrisi yang baik dari susu segar dan tidak menjadi basi secepat susu segar yang tidak dipasteurisasi. Susu Greenfield ini bernutrisi tinggi dari peternakan dan pabrik PT Greenfield Indonesia di Malang ini. Produk susu ini bukan hanya dinikmati oleh masyarakat Indonesia, namun juga dipasarkan dan dinikmati oleh masyarakat luar negeri seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Kamboja. Setelah strategi kompetitif, selanjutnya ada taktik implementasi. Taktik implementasi yang pertama ini ada membuat kemasan baru. PT Greenfield berada di tahap pematangan produk. Periode ini adalah periode pengembalian tertinggi dari suatu produk. Merek-merek baru akan muncul pada tahap periode ini,
sekalipun bersaing dengan jenis yang sama dan perubahan model produk yang sering terjadi. Pada periode ini adalah waktu untuk memanjangkan eksistensi produk, di mana pengaturan suatu produk menjadi naik turun, sehingga seringkali diikuti diskon yang ditunjukkan untuk mendapatkan konsumen baru seperti yang dilakukan oleh PT Greenfield ini. Kemasan baru yang hadir dalam beberapa fase tidak mengubah kandungan kebaikan 100% susu sapi segar. Untuk seluruh rangkaian produk susu dan produk olahan susu Greenfield yang selama ini sudah berhasil mengambil hati masyarakat Indonesia. Sehingga jika konsumen sudah bosan dengan produk perusahaan, maka yang perlu dilakukan perusahaan adalah menciptakan produk baru, atau setidaknya membuat produk perusahaan terbuat seolah-olah baru dengan mengubah kemasan, fitur tambahan, kualitas, dan sebagainya. Selanjutnya, taktik implementasi yang kedua yaitu menggunakan iklan di TV komersial dan website. Iklan dengan menggunakan TV komersial ini sesuai dengan nama brandnya. Iklan tampil dengan menjelaskan proses pengolahan susu dari mulai pengambilan sampai di tangan konsumen. Pihak agensi iklan ingin menunjukkan bahwa proses pengolahan susu yang terjamin dengan menggunakan teknologi canggih, sehingga aman untuk dikonsumsi dan nutrisi yang tetap terjaga dengan kualitas terbaik. Sedangkan mengiklankan produk dengan website agar konsumen atau calon konsumen bisa mengetahui tentang produk susu di PT Greenfield dengan mudah. Perusahaan menginformasi secara detail tentang produk susu Greenfield yang dapat memudahkan konsumen mendapatkan informasi melalui website PT Greenfield. Taktik implementasi ketiga itu menentukan harga. Dalam menentukan harga biasanya tergantung pada kebutuhan konsumen dan tergantung manfaat yang dibutuhkan. Ada susu pasteurisasi alias fresh milk dari Greenfield adalah salah satu susu yang terbaik di kelasnya. Susu ini diambil langsung dari peternakan sendiri. Ada susu low fat yang kandungan lemaknya tinggi, cocok buat menaikkan badan, dan masih banyak lagi. Taktik implementasi yang terakhir yaitu tempat produksi. Pada saat ini PT Greenfield Indonesia berada di Malang dan memiliki 2 buah peternakan sapi perah yang berada di lereng selatan dan barat daya Gunung Kawi, tepatnya di Desa Babadan, Nganjum, dengan jumlah sapi 9.200 ekor dan satu lagi di Wlingi. Dari sapi yang ada, total produksi susu yang dihasilkan mencapai 115 ton per hari. Semua susu langsung diolah di pabrik milik Greenfield yang saat ini memiliki kapasitas produksi sehingga 450 ton per hari. Produk susu Greenfield dipasarkan kepada negara kita sendiri, Indonesia, dan diekspor ke negara lain seperti Malaysia, Singapura, bahkan sekarang sudah sampai Hong Kong. Dan Greenfield juga dijual ke supermarket dan hypermarket. Poin yang terakhir dari marketing plan ada evaluasi. Dari tujuan pemasaran yang sudah disampaikan dan strategi pemasaran yang sudah direncanakan, perusahaan PT Greenfield sudah mengalami peningkatan penjualan dari tiap tahunnya. Dari strategi yang sudah direncanakan, dari pengubahan kemasan yang menjadi lebih simpel dan rasa yang semakin bervariasi sehingga konsumen tidak gampang bosan, maka produk dan pemasarannya terus membaik dan terus meningkat. Sedangkan dari tujuan pemasaran yang disampaikan, maka melihat dari pemasarannya yang terus meningkat dan anak-anak lambat laun sudah terpenuhi kebutuhan gizinya dari produk susu dari PT Greenfield, maka menurut saya perusahaan PT Greenfield sudah mencapai apa yang menjadi tujuannya. Sekian penyampaian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.